Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita masuk malam yang ketiga, ya Pak ya. Malam pertama hujan lebat, petir menyambar-nyambar. Malam kedua agak ringan dikit, gerimis-gerimis. Malam ini dimainkan lagi, berkah melimpahlah bulan Ramadan ini, amin. Tapi kalau tandanya orang tuh gembira, tetap datang ke masjid ini. Ini wajah-wajah gembira semua ini, amin. Karena kalau tak gembira, gerimis sedikit, ada alasan, ya Pak ya. Gerimis hujan kita nanti. Tapi karena memang udah senang hati dari awal Ramadan datang, jangankan gerimis Bang, hujan lebat pun kumainkan. Kenapa? Hatiku sudah rindu menunggu Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk lah ini, amin. Jadi kalau teringat dulu guru kita almarhum Ustadz Kiai Zainuddin MZ, singkat saja mudah Pak mengenali orang beriman itu katanya. Ada tukang bakso lewat, panggil, roti. Tukang bakso nengok nggak? Tukang bakso lewat, kita panggil, roti, Pak Roti, Pak Roti. Bakso nengok nggak? Karena yang dipanggil roti, tukang bakso nggak dipanggil. Ini juga sama. Yang dipanggil orang beriman, hai orang beriman. Nah, nengok nggak? Kalau nengok apalagi nyahut, nah itulah yang datang malam ini. Jadi kalau dipanggil orang beriman, nengok dan menyahut, nah mereka lah orang yang senang datang di Ramadan. Makanya waktu bulan Rajab datang, udah berdoa kita, ya Pak. Udah masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Rajab lewat, masuk Sa'ban, sebulan lagi, tinggal Sa'ban ini. Karena orang yang rindu itu Pak, gembira hatinya seperti menunggu seorang tamu yang agung. Masih 2 bulan lagi anak baru pulang dari Kairo, 2 bulan lagi udah dihitung-hitung kapan dia nyampenya ini. Jam 10-nya dia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Pak, jam 7 kita udah di sana nungguin. Kenapa? Senang hati. Ini pun samanya nih Pak. Kenapa saya sampaikan ini? Karena topik yang dikasih sama Ustadz Alwi ini berat-berat ini, ngeri-ngeri sedap. Kenikmatan. Ini soal kenikmatan Pak. Kita hanya bisa menikmati sesuatu kalau kita senang terhadap sesuatu itu. Bapak suka makan durian? Suka Pak? Dari wajahnya sih suka. Tapi ada orang tak suka makan durian Pak. Walaupun kita bilang nikmat kali durian ini, apalagi durian Ucok, Medan, tapi kalau orang yang tak suka durian, pusing dia. Ibu, masih ada ibu di situ? Bu, masih? Jangan pula macam tak berkawan kita kan? Tapi kalau sudah senang hati, kenapa? Bagaimana caranya biar senang hati? Biar gembira hati, harus lapang. Lapang hati kita. Tak ada di sini kebencian, tak ada dengki di sini, tak ada sini menengok-nengok kesalahan orang. Pak, orang dengki itu tak perlu alasan untuk membenci. Bapak nih kalau tak suka sama aku, apapun alasan yang kuberikan, tak percaya itu. Tetap aja Bapak tak suka. Dan kalau ditanya, kenapa tak suka sama Tanjung itu? Entahlah, pokoknya tak suka kau nengok mukanya itu. Jadi makanya Pak, yang lapang. Mudah-mudahan kita semua ini yang lapang hatinya, sehingga senang kita Ramadan datang, barulah kita bisa menikmatinya. Sekarang ini baru 2 hari atau sudah 2 hari puasanya? Masih ingat tahun lalu Pak? Kalau baru 2 hari berarti ujungnya masih 28. Baru 2 hari masih 28. Tapi kalau sudah 2 hari tinggal 28. Kira-kira yang gembira hatinya yang mana nih? Yang pertama apa yang kedua? Baru apa sudah? Baru, masih, sudah, tinggal. Mana? Baru apa sudah? Terserah Bapak lah kalau gitu. Daripada berantem kita tak jadi ceramah ini.
Baru pendahuluan udah 5 menit. Waktunya cuma 10 menitnya nih. Bapak Ibu sekalian, saya sudah menulis ini di Hikmah Republika. Nanti Bapak selesai ini bukalah. Kenikmatan Ramadan, Hasan Basri Tanjung. Ini uraian singkatnya supaya Bapak juga membaca. Baca. Nikmatan Ramadan. Kenikmatan ini ada 4. Dan ini hanya bisa dirasakan nikmatnya orang yang gembira datangnya Ramadan. Orang yang senang datangnya bulan puasa ini, dia bisa menikmati yang 4 ini. Kalau tak senang, tak gembira, tak bisa. Mukanya itu bengkerut aja macam jeruk purut. Ya kan? Sudah nanti 28 hari, baru 28 hari, masih 2 hari. Padahal tinggal 2 hari, masih 2 hari. Yang sedap yang tadi Pak, baru 1 hari. Sudah 1 hari, tinggal 29. Mak, sedap kali ya. Jadi walaupun Bapak tak senang, tak gembira, pura-pura aja lah. Pura-pura gembira, senyum-senyum aja. Mana tahu nanti lama-lama senang kita ya Pak ya. Daripada mengkerut aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, singkatnya ini ada 4 kenikmatan yang didapatkan oleh orang berpuasa karena dia beriman kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah yang selalu disebutkan di awal ini. Yang dipanggil itu adalah orang-orang yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam. Jadi baru bisa merasakan kenikmatan ini kalau dia beriman kepada Allah dan dia senang Ramadan ini datang. Yang pertama, kenikmatan material, jasadiyah. Jadi kalau kita ambillah Ramadan ini 4 pekan, pekan pertama kenikmatan yang kita rasakan itu Pak, kenikmatan material, jasadiyah, urusannya perut. Memang kalau udah Ramadan ini, segelas air hangat itu Pak, paten nggak Pak? Paten? Alamak. Udah setahun tak makan kolak kita, biji salak. Barulah kemarin saya makan biji salak Pak. Nikmat kali Pak. Memang Ramadan ini nanti kenapa? Nikmat kali, makanannya banyak. Kalau yang tak bisa beli, lewat aja depan sini nih. Ada hidangan berbuka? Bisa? Ada. Jadi yang wajah-wajah gratis lewat sini. Nah, ya kan? Tapi nggak apa-apalah, datang sini disiapkan sama pengurus masjid. Tapi kira-kira sebelum berangkat, kira-kira yang kumakan tadi berapa? 15.000 apa 20? Kasih 50.000. Itu baru paten. Jangan cuma senang aja kita makan gratis, nanti rezeki kita pun gratisan Pak. Yang gratisan itu pasti murah-murah, nggak ada yang gratisan mahal-mahal. Kejam kali Ustadz ini, memang betulnya gitu. Dulu waktu aku mahasiswa di Ciputat, cari yang gratisan aja Pak. Mahasiswa, ini mahasiswa nih. Begitu. Tapi setelah tak jadi mahasiswa, jangan lagi gratisan, kita ngasih sekarang. Jadi wajah-wajah mahasiswa gratisan kelihatan itu kan, pengalaman kita. Jadi pekan pertama, inilah Pak, senanglah kita makan, senanglah kita minum. Kenapa? Lapar. Kan selalu saya tanya Pak, kapan makan yang enak? Ini masih tahun kemarin begini gaji kita. Kapan? Lapar. Kapan makan yang enak? Waktu lapar. Kapan minum yang enak? Haus. Makanya orang yang puasa lapar dan haus, enak makan, enak minum, tak bersisa walau setetes. Coba kalau nggak puasa kita minum bersisa, banyakkan sisanya. Mubazir tabazira. Tapi kalau puasa ini sampai naik macam ini tak bersisa apa? Haus. Itu baru nikmat material. Makanya Pak, orang yang tak enak makan, tak usah minum banyak-banyak obat. Puasa aja. Karena kalau udah lapar, enak makan. Sampai ada orang tak enak makan, minum obat. Obatnya puasa aja. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian puasa, baik bagi kalian itu. Termasuk sehat. Tapi syaratnya 2. Jangan kekenyangan dan jangan Saya enak-enaknya makan Pak, kalau kekenyangan, itu penyakitnya tuh. Kekenyangan, tak bisa berdiri. Mata jadi redup dia, Makanya kalau habis berbuka yang kekenyangan, cok berangkat ke masjid dulu, tarawih duluan. Ayah, nanti menyusul. Balik dari masjid, mana ya? Terkapar di situ, Kenapa? Kekenyangan. Yang kedua, jangan berlebihan. Udah. Jangan berlebihan, walaupun kita punya banyak, jangan berlebihan. Israf itu tak boleh, tabzir dan israf. Yang pertama adalah kenikmatan material. Waktunya cepat kali kurasa. Ya,
dikit lagi. Udah diatur. Pertama yang ini kenikmatan material. Jadi pekan pertama kita kenikmatan material. Pekan kedua nanti Pak, jangan lagi material pula lagi. Naiklah kita dikit. Kenikmatan sosial. Kenapa? Sudah merasa kita sepekan ini lapar itu memang tak enak. Haus pun tak enak. Kalau begitu, rasakanlah sekarang nih bagaimana tak enaknya lapar. Sementara tetangga saudara kita orang fakir miskin itu kelaparan. Kita hanya lapar di siang hari, malam kekenyangan. Sementara orang-orang miskin, orang fakir yang teraniaya, terzalimi, tersingkir, terabaikan, kelaparan. Kalau begitu minggu kedua Pak, kurangilah kenikmatan materialnya, makannya kurangilah. Seenak-enaknya makan berapalah, bagilah sekarang Pak. Berbagi kita minggu kedua. Makanya udah berbagi, bagi sebagian. Nikmat berbagi, bahagia memberi. Yang memang punya dia kasih, yang memang zakat punya orang itu 2,5% kasih. Setelah dikasih 2,5%-nya udah punya kita itu kan Pak. Ini pun kita bagi sama mereka. Di situ kebahagiaannya. Bapak Ibu, jangan merasa nikmat kalau tangan kita menerima macam ini. Tapi nikmatnya itu kalau memberi. Al-yadul ulya khairum, menjadi sebelah tangan di atas itu lebih baik, dan itu yang berbahagia. Senang kita memang menerima, memang muka ke muka kita ini kan senang menerima. Tapi bahagianya itu kalau ngasih Pak. Jadi kalau baru kita senang menerima, itu perutnya kita kelasnya itu. Kelas yang pertama tadi, kenikmatan material. Kita harus naik. Sosial itu berarti kita nikmatnya kalau ngasih. Biar aku tak dapat, ku tengok aja orang itu makan, udah senang aku. Saya Pak yang ngurusin yatim sudah 25 tahun. Melihat orang-orang yang bersedekah itu Pak, tak ikut dia makan. Ah makanlah Pak kita. Udahlah mereka aja yang makan. Dikirimin makannya ke sekolah, ke yayasan sana, tak ikut dia makan. Terus biar mereka menengok mereka makan pun aku udah kenyang. Wah ini baru. Kalau ini kan enggak. Yang jangankan yang punya dia makan, punya orang pun dimakan sama dia. Laut aja dipagar itu kan. Laut pun dipagarnya itu. Coba Pak. Bensin, pertalit, pertamak yang kita pakai di korupsi tidak Pak? Berapa ratus triliun itu? Orang-orang jahat jolim macam itulah. Makanya Pak, kita sekolahkan anak kita, jangan ininya saja yang kita tinggikan. Jangan bangga kali kalau lulusan luar negeri, summa cum laude. Di sininya Pak, adabnya yang hilang. Saya berapa kali dulu ceramah di penjara Cipinang sana itu Pak. Semua orang ada di sana, profesor doktor banyak, yang menteri banyak. Orang-orang pintar. Tapi korupsi mereka. Habis waktunya Zan? Udah habis? Habis ya? Sampai besok. 3 menit lagi. Jadi kenikmatan kedua sosial. Nikmatnya kita berkumpul. Makanya tadi Pak, nikmat kalau kapan kita nikmatnya makan kalau lagi lapar. Tapi ada makan yang lebih nikmat. Makan bersama orang-orang lapar. Oh, sedap itu. Tengoklah Pak kalau kita buka bersama berjamaah di situ. Iftar jamaah. Tengoklah, udah bunyi belum, Bro? Belum. Itu mukanya tengoklah, mau menyambar aja itu muka. Lapar. Dan kalau makan bersama orang lapar, ada nggak makanan yang tak enak? Enak semua Pak. Ini kan pengalaman kan? Udah belum. Buh, duduk, buh. Beres. Karena makan sama orang lapar itu nikmat kali Pak. Makanya jangan makan sama orang yang kenyang, tak enak. Kita udah lapar, dia kenyang, tak enak. Kurang matang, banyak kurangnya kalau lapar itu. Maka makanlah bersama orang. Makanlah Pak. Nikmatnya luar biasa. Ibaratnya kalau durian Pak, udah habis, masih dicoel-coel macam ini. Ada dikit lagi katanya kan. Kenapa? Nikmatnya kena bareng-bareng. Coba kalau makan durian montong yang 5 kilo sendiri, mual muntah di situ. Ini penikmat durian. Nikmatnya kalau sama anak sama istri berempat kita satu biji, rebutan. Akulah dulu, akulah ya, akulah. Sampai kita korek-korek begini ha. Nikmat. Tapi ada lagi Pak, nikmat makan yang paling nikmat itu adalah memberi makan orang lapar. Kalau ini menangis kita, menangis orang Pak. Kenapa? Nikmat kali rasa dia memberikan makan orang-orang yang terlantar itu. Dan mudah-mudahan suatu hari kenikmatan sosial ini yang kita rasakan Pak. Tak lagi nikmat menerima hadiah orang. Kalaupun diterima, menghargai dia, kita kasih lagi. Saya termasuk yang dapat hadiah itu banyak itu Pak. Apalagi bulan Ramadan begini nih, diantarin banyak tuh. Walaupun bukan ustadz benaran Pak. Ustadz dikirimin dari masjid-masjid. Berapa lah minyak goreng yang kita makan kan?
penyakit semua itu kan. Kita bagilah. Tak apa kita terima, tapi kita kasih lagi. Yang ketiga, setelah tadi kenikmatan apa tadi? Material, sosial, naiklah minggu ketiga, Pak. Minggu ketiga kita kenikmatan intelektual. Ininya kita asah lagi, Pak. Tadarus kita, ngaji kita, ke majelis ilmu lagi kita, dengarin kiai tafsirnya, diurai lagi sehingga apa? Bertambah ilmu kita, bukan hanya perut kita yang kenyang, bukan hanya tetangga kita yang kita beri makan, tapi akal pikiran kita jadi luruskan supaya dapat ilmu yang benar kita, Pak. Kenal kita siapa kita, kenal kita siapa Allah kita, kenal kita akan kemana kehidupan kita. Dan di sini orang mulai menangis. Di kenikmatan sosial mulai terharu kita melihat orang berlinang air mata. Tapi kenikmatan intelektual membuat orang berlinang air mata, meneteskan air mata. Kenapa? Sadar siapa Allah itu, sadar bagaimana rezeki Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, kenikmatan spiritual. Dan inilah puncaknya. Mudah-mudahan, Pak, di minggu keempat nanti, karena kita kenikmatan material sudah dapat, sosial sudah dapat, intelektual sudah dapat, mudah-mudahan di pekan terakhir kenikmatan spiritual nikmat rasanya. Kita tahajud di tengah malam sambil berdoa, meneteskan berlinang air mata, dan mulai merasa sedih karena Ramadan akan pergi, dan boleh jadi inilah Ramadan kita yang terakhir. Mudah-mudahan di penghujung nanti, Pak, Allah akan gerakan kita walau hanya sekali saja, ya Bu ya, sekali saja semalam kita menangis sambil istighfar, membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan kita merasakan kenikmatan spiritual itu. Ramadan akan pergi nanti dan kita merindukannya kembali. Dan kalaupun inilah Ramadan kita yang terakhir, semoga Allah terimalah amal ibadah kita, Allah ampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Membeli durian ke Sidimpuan. Ke Sidimpuan itu beli salak. Membeli salak ke Sidimpuan, makan durian ke Kota Medan. Taswiyah singkat sudah disampaikan, marilah kita jadikan pelajaran. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.